Mari kita story of my life zaman SD lagi. Kita kali ini berhubungan dengan baju yang lagi gue pakai. Piyama. Jadi dulu waktu gue SD itu gue sering banget yang namanya nonton sinetron. Sinetron yang gue tonton ini pasti selalu aja ada pemeran anak orang kaya, yang dimana tiap kali adegannya lagi tidur nih malam hari, dia tuh selalu menggunakan piyama dan juga menggunakan penutup mata gitu, tau gak sih, yang buat tidur. Nah, gue juga pengen tidurnya tuh cakep menggunakan baju tidur dan juga penutup mata. Udah kayak princess lu. Sampai lah dimana gue minta ke mak gue buat beliin baju piyama. Lu tahu jawaban mak gue? Apakah dituruti? Ya enggak lah. Gak ada. Baju tidur. Ya udah pakai baju terus tidur. Baju tidur kan? Gak tidur pakai baju tidur. Udah banyak tuh baju di lemari, pakai aja kaos sama celana, repot bener. Jadi itu adalah salah satu keinginan gue yang tidak tercapai sampai akhirnya sekarang gue beli sendiri nih. Ini piyama baru gue. Gemes kan bajunya? Siapa di sini yang punya teman kalau ngomong tuh kadang suka bohong? Iya, sebenarnya rumah gue tuh ada 5 dan mobil gue tuh ada 10. Kemarin juga gue habis pergi dari Singapura dan habis keliling Indonesia juga. Bahkan minggu lalu gue habis ke Mars loh. Kalau lo punya teman kayak gitu juga, berarti lo akan relate sama cerita yang akan gue ceritain. Kembali lagi di ceritain cerita kalian setelah berabad-abad gue gak cerita. Hari ini gue mau cerita. Ini sebenarnya kita sebut saja namanya Sabil. Jadi dia ceritain soal temennya yang suka bohong dan suka pamer. Jadi Sabil ini cerita dia punya teman namanya Shiva, dan Shiva ini memang anak orang berada. Dan dia selalu pamer sama barang-barang yang dia punya. Masalahnya katanya nih orang rada-rada gerot. Gerot apa nih? Mohon maaf. Ada nih suatu hari dimana Sabil ini baru beli kalung, terus dipakailah besokannya ke sekolah. Si Sipa ngeliat, kalung baru nih. Besokannya lu tahu si Sipa tiba-tiba pakai kalung juga. Dan si Sipa ini pamer, terus dia bilang ini kalung gue harganya 7 jutaan lebih. Yang padahal pas dipegang tuh kalungnya si Sipa sama Sabil sama temen-temennya, lah ini mah bahannya sama kayak 20 ribuan di pasar. Tapi Sabil sama temen-temen ini kagak ada yang berani ngomong gitu. Jadi kayak cuma iya bagus ya gitu doang. Terus pernah juga dimana si Sipa ini ngaku katanya dia ini punya 3 rumah, dan satu rumahnya ini ada 3 lantai yang dimana di dalamnya ada kolam renang. Sabil sama temen-temennya percaya aja karena emang bener si Sipa ini emang anak orang kaya. Cuma tau-taunya pas ternyata tahu rumahnya si Sipa ini kagak ada kolam renangnya. Selain tukang bohong, Sipa ini juga ternyata sering ngehina orang lain tanpa berkaca, guys. Jadi pernah si Sabil ini disindir sama Sipa karena posisinya Sabil ini memang bukan dari keluarga kaya dan udah nggak punya ayah. Lu tahu Sipa ngomong apa ke Sabil? Udah miskin, nggak punya bapak lagi. Terus Sipa, mulut lu minta bati caplok sama lele. Tapi ya baik lagi, mungkin memang Sabil ini anaknya sabar kali ya. Jadi dia di situ cuma diem aja dan bahkan ikut ketawa. Kalau gue di posisinya Sabil, udah gue tarik tuh bibir. Terus selain itu hobinya juga suka komentarin fisik orang. Jadi tiap ada orang yang lewat depannya si Sipa nih pasti dikomenin, ih mukanya abu-abu, ih hitam. Padahal kalau kata si Sabil nih, si Sipa muka juga abu-abu. Dan terakhir kelakuan Sipa yang paling gak masuk akal menurut Sabilnya adalah Sipa bilang dia tuh ke Jawa tapi cuma 1 hari. Jadi Sipa ngakunya dia pergi jam 9, nyampe Jawa jam 12, terus pulang lagi jam 3 sore. Ini Jawa mana ya? Gak dijelasin juga sih. Kalau Jawa Barat mungkin kali ya Bandung. Tapi kayaknya gak mungkin Jawa Barat karena apa? Dia bilangnya dia naik pesawat. Sipa ini juga ngepost video dia naik pesawat yang padahal kalau kata Sabil itu video lama yang dimana waktu emaknya lagi kerja aja dinas. Ya Sabil, kalau menurut gue mah kita harus positive thinking lah ya. Mungkin emang dia saking kayaknya begitu, ke Jawa naik pesawat cuma buat makan siang doang, mandinya ntar di Kalimantan, tidurnya nanti di Papua. Mari kita story of my life kejadian kocak gue sama abang-abang ojol. Ini kejadian kemarinnya lagi, gue lupa tepatnya kapan, pokoknya udah agak lumayan lama. Jadi di hari itu gue tuh mau ke rumah teman gue nih, kesini ya. Tapi gue kan biasanya naik Transjakarta. Kalau naik Transjakarta itu gue harus jalan dari rumah gue ke gang depan rumah gue. Habis itu gue harus nyebrang naik JPO baru nyampe di haltenya. Hari itu gue beneran mager banget karena itu siang panas. Jadi kayak oke, gue naik ojol aja deh. Gue naik ojolnya itu ke haltenya. Jadi bukan ke rumah teman gue karena boncos 38.000. Ini gue naik TJ cuma 3.500 ditambah sama ojol ke sononya paling 14.000 doang. Lalu gue pesen ke halte Lenteng Agung Barat. Lenteng Agung Barat itu posisinya bukan di Lenteng tapi di deket Tanjung Barat. Haltenya itu sebelum halte Tanjung Barat. Pas nyampe abang-abangnya gue langsung naik lah ke pundak abangnya, enggak lah ke jok motornya. Abangnya jalan nih tumben-tumbenan. Biasanya kalau misalnya mau ke arah Tanjung Barat gue pasti lewat dalam karena biar muternya itu bukan di UP tapi di ISIP. Abang-abang ini kok dia lurus ke depan pengen muter ke arah UP. Ada gak sih yang sama kayak gue kalau
misalnya lagi naik ojol, terus kita nih sebenarnya tahu jalan pintasnya, tapi kita nggak mau ngomong ngarahin karena males aja gitu. Jadi suka-suka abangnya deh mau lewat lama, lewat luar, terserah, yang penting nyampe. Itu posisinya gue lagi males ngomong, jadi kayak ya udahlah biarin aja, kayak kita muter lewat UP jauh-jauh deh karena gue males ngomong. Pas mendekati stasiun Lenteng, tiba-tiba kok gerak, sorry guys, ini di atas kasur, jadi kalau gue gerak ini juga ikutan gerak. Pas nyampe stasiun Lenteng, tiba-tiba bapaknya nih ngomong, ini mau di sini atau yang di seberang? Gue bingung dong, kok di sini atau di seberang? Kan emang tepatnya di seberang sono, di Tanjung Barat. Gue jawab di seberang, Pak. Abis itu gue diem, gue mikir, ini kayak si bapak salah nih. Mentang-mentang namanya halte Lenteng Agung Barat, dikiranya tuh di stasiun Lenteng Agung. Langsung lah gue ngomong, Pak, ini saya di Tanjung Barat ya Pak, bukan di Lenteng. Terus bapaknya bilang, Tanjung Barat, bukan di Lenteng? Emang iya Tanjung Barat? Iya Pak, saya di halte Lenteng Agung Barat. Itu tepatnya, itu sebelum halte Tanjung Baratnya. Bapak-bapaknya ngomong apa? Masa sih? Ini kan Lenteng Agung, ya di Lenteng Agung dong. Ya emang namanya Lenteng Agung Pak, tapi itu kan tempatnya di sono, di Tanjung Barat. Tuh gue dari Lenteng sampai ke putaran Gardu, KFC Gardu, itu masih berdebat soal bapaknya tuh masih kekeh kalau ya Lenteng Agung Barat ya di Lenteng lah, bukan Tanjung Barat. Ini tulisannya di Lenteng Agung loh, berarti harusnya di Lenteng Agung gak sih? Bapak, ini Lenteng Agung tuh memang namanya Lenteng Agung Barat, tapi itu di Tanjung Barat Pak tempatnya. Oke gitu sih, ini kan Lenteng Agung, seharusnya Lenteng Agung aja lah. Saya nggak tahu juga Pak, tapi emang namanya kayak gitu Pak. Itu berdebat kagak ada ujungnya, sampai ke UP. Terus kita hening sampai di mana Lenteng, terus bapaknya baru ngomong lagi pas dikecek, oh iya deng, ini masih dilurus lagi ya. Pak, dari tadi saya juga ngomong begitu Pak, bapak kagak percaya. Lagian ini siapa sih yang namain halte Lenteng Agung Barat padahal tempatnya Tanjung Barat? Gue mau cari teman siapa di sini yang sampai gede masih susah bedain kanan sama kiri. Kalau ada kita sama guys, kanan ini kiri, tahu gue. Tapi kalau misalnya di keadaan tertentu, itu gue kayak langsung ngeblank, kanan yang mana, kiri yang mana ya? Dulu itu kan pas SD gue sanggar tari. Nah, di sanggar tari ini gue sudah menyadari kalau gue ini agak susah untuk membedakan kanan sama kiri. Setiap kali guru tari gue ini selalu ngomong kaki kanan, kaki kiri. Misalnya kayak kaki kanan maju, kaki kiri yang mundur. Gue malah kaki kiri yang maju, kaki kanan yang mundur. Padahal kalau kalian anak sanggar pasti tahu kalau tempat latihan itu depannya pasti ada kaca. Atau anak dance juga pasti kayak gitu kan. Sampai digini nama guru gue, kanan yang maju, kanan, kanan. Perhatikan kakinya kanan, kanan. Sampai disebut nama gue Vira, itu kakinya salah. Baru sadar kalau ternyata gue yang salah. Walau gue pikir karena emang gue kurang fokus aja gitu ya. Ternyata sampai sekarang gue tiap kali ditanya kanan kiri gue masih suka kagok jawabnya. Karena waktu itu lagi pulang dari kampus naik ojol, gue tuh selalu dapet ojol yang emang udah paham jalan pulangnya atau dia tuh lihat maps biasanya. Nah ini si abang-abang tiba-tiba nanya ke gue. Jadi si abangnya ini nanya, ini belok kanan atau kiri ya? Gue tahu banget ini harusnya kita belok ke sini. Gue jawabnya ke kanan bang, karena gue pikir ini tuh kanan. Abangnya akhirnya beloknya ke sini. Terus gue mikir, kok ke sini? Kan maksud gue ke sini. Pas gue inget-inget lagi, ternyata gue yang salah. Ini tuh kiri, ini kanan. Jadi lo yang salah ngomong. Gue nggak tahu nih guru gue indigo apa gimana ya, tapi dia tuh selalu bisa nebak kalau muridnya ini lagi bohong. Ini waktu gue SMP, jadi tuh gue punya guru. Ini cowok, Pak Guru ya. Seperti kalian tahu gue kan MTS ya. Kita tuh sholat 3 kali. Sholat duha, sholat zuhur, sama sholat asar sebelum pulang. Dan gue tuh emang mager banget buat sholat asar kalau di sekolah. Lo nonton video gue yang gue kesel sama OSIS juga lo tahu kan, itu kan gue bermasalah gara-gara gue ketahuan cabut sholat asar. Nah dia dimana gue nih udah kelas 3 SMP dan udah seperti biasa udah menjelang mau UN. Gue tuh les dulu. Lesnya itu dimulai jam 4 sore. Udah deket, cuma emang suka macet. Jadi gue tuh mikir kayak be efisien kalau misalnya gue sholatnya itu di tempat les gue aja, karena kayak biar nggak telat gitu. Dan nih waktu pulang sekolah, gue sama teman-teman gue yang les juga kabut, kita kagak sholat asar, jadi kita langsung pulang. Karena pada saat itu gerbang tuh lagi cepet dibuka, jadi kayak pas kita lihat ke bawah, gerbang udah dibuka, langsung aja cabut lah kita. Pas mau turun tangga dari dalam kelas itu ada si Pak Guru gue ini, terus dia teriak, pada mau kemana itu? Yasmin, Indah, Dewi, kita sebut saya teman gue Indah sama Dewi ya. Terus panik kan kayak anjir balik lagi apa enggak nih? Terus habis itu dia masih teriak dari dalam. Akhirnya kita balik lagi mundur, kita nongol di pintu kelasnya mau ke tempat les Pak. Terus habis itu bapaknya ngomong, udah pada sholat apa belum? Terus kita ngomong, lagi nggak sholat Pak. Bohong, lagi sholat. Agak ada jeda, gue abis ngomong lagi nggak sholat Pak, langsung ditembak sama si bapaknya. Will you marry me? Enggak, bukan begitu. Jangan bohong sama saya, kamu beneran lagi nggak sholat. Langsung agak ketar-ketir ya, karena masih SMP, masih belum jago bohong gue. Udah kayak senggol-senggolan sama temen gue aja kayak, iya Pak bener lagi nggak sholat. Kita sebut saja nama bapak guru gue ini Pak Kholil ya. Jadi si Pak Kholil langsung ngomong kayak gini, oh ya udah kalau nggak bohong sudah sana langsung aja ke tempat les ya. Tapi kalau bohong saya doain ya, kamu kalau dapat nggak berhenti itu darahnya, biarin aja. Sebenarnya gue udah panik banget ya, cuma kita tetap harus cool, tenang. Jadi gue cuma jawab iya Pak bener Pak. Terus pas kita melewati kelas itu, gue sampai ngomong gini sama temen gue, apa kita sholat dulu kali ya. Gue panik banget jujur, karena lo tahu sendiri orang alim
doanya kekabul. Tuh guru gue guru agama udah pasti alim kan. Tapi temen gue bilang kayak gini, udah kagak apa-apa, kagak usah, kita sholatnya di tempat les. Pas sholat di tempat les gue sampai berdoa kayak, ya Allah maaf ya Allah, nggak bermaksud bohong, tapi kalau nggak kayak gitu ntar saya telat les. Dan nih guru nih emang sering banget bener kalau nebak, soalnya teman-teman gue tuh sering banget ketebak kalau lagi bohong, entah karena teman-teman gue yang nggak handal dalam berbohong atau emang nih guru indigo. Lu pernah gak diomelin sama ojol? Padahal lu gak salah, tapi lu yang diomelin. Mari kita Story of My Life edisi diomelin ojol. Kemarin gue tuh mau pergi ke cafe yang biasa gue nongkrong. Sesering itu gue ke cafe itu, kayak bahkan hampir tiap hari, tiap kali gue mau nongkrong atau mau ngerjain tugas, gue pasti kesana. Nah kemarin gue mau kesana karena gue mau ngerjain skripsi di sono ya. Dari rumah nih gue berangkat, gue dapet ojol yang gak pernah gue dapet sebelumnya. Pas gue naik, si bapaknya langsung ngomong, ini daerah Andara ya. Oh bener, tahu nih bapaknya ya kan. Pas udah jalan, ini bapaknya gak gunain maps, jadi gue berpikir kayak, oh iya nih orang emang tahu jalannya. Udah tuh jalan gak gue arahin, sampai dimana pertengahan jalan bapaknya ini udah send ke arah kanan, sedangkan gue tahu kalau lewat kiri itu lebih cepet. Akhirnya gue bilang ke bapaknya, Pak kita belok kiri aja. Gue arahin belok kiri belok kanannya, sampai dimana gue tuh lagi ngebales chat temen gue, pengen bilang ini bentar lagi gue sampai. Pas gue selesai ngechat, gue nengok ke arah depan, gue liat kanan kiri, kok ini kita kemana ya, lewat mana ini, gue nggak tahu jalan mana itu. Tiba-tiba gue bilang ke bapaknya, Pak kayaknya kita salah jalan deh Pak. Lu tahu si bapaknya berhenti, terus dia langsung ngomong kayak gini ke gue, ya lagian sih tadi aturan lewat jalan Paso aja, kenapa harus lewat sini? Malah nyalain gue. Gue giniin aja, bang ya, lu yang salah bang, ngapa jadi gue yang diomelin? Enggak, karena gue anaknya sopan, gue nggak begitu ya. Gue ngomong baik-baik, awalnya pas digituin gue langsung bilang, loh emang bener jalannya ini, orang saya lebih tahu kok, saya sering kesini, ini lebih cepet daripada lewat Paso. Terus dia masih kekeh menyalahkan gue, iya maksudnya tadi harusnya lewat Paso. Enggak Pak, lewat sini udah bener. Gue gituin aja, sebel banget. Ada momen dimana kita berdua sama-sama diem, dia nggak tahu tuh lagi buka apa, maps atau apa, gue nggak paham. Gue udah bilang padahal kita putar balik ke arah tadi Pak, tapi dia tetap diem. Sekitar 1 menit lebih kita diem, akhirnya si bapaknya ini muter balik. Terus pas udah keluar ke jalan yang tadi, akhirnya gue giniin aja si bapaknya, harusnya kita nggak usah belok Pak, lurus aja. Itu posisi jalan lurus, terus di sini ada gang. Lu kalau ngarahin orang itu kan pasti kalau pengen belok aja baru bilang kan kayak belok kanan belok kiri. Tapi kalau lurus lu nggak pernah bilang kayak lurus terus. Nggak ngapain, karena kayak udah sewajarnya kalau nggak diarahin belok ya udah lurus pasti. Bapak ini ngide untuk belok sendiri. Si jalan Paso yang bapaknya bilang ini emang bener bisa lewat situ, tapi itu lebih lama, jadi lebih cepet jalan gue. Jadi kayak, Pak, saya lebih tahu. Jadi ada yang ngirim cerita tentang bapaknya temen dia yang cabul. Kembali lagi di cerita-cerita kalian. Kali ini gue dapet cerita yang cukup membagongkan. Sendernya kita sebut saja Cila. Jadi si Cila ini pernah mau ke rumah temennya buat nemenin ngerjain tugas. Karena di rumah temennya ini gak ada siapa-siapa. Tapi pas Cila nyampe, ternyata temennya ini lagi mandi dan ada bapaknya. Terus disuruh masuk lah nih sama bapaknya ya ke dalam rumah. Terus tiba-tiba bapaknya ini mendekat ke arah Cila, dan pas udah deket dipegang si gunung kembarnya Cila ini dengan kenceng sambil tertawa jahat. Hah? Gila kali ini ya, sambil tertawa cuy. Di situ Cila langsung nepis tangan bapaknya temennya ini dan pergi lari sambil nangis. Hati-hati deh lo sama bapak temen lo. Kembali lagi di ceritain cerita kalian edisi punya pacar untuk assist. Siapa di sini yang pernah ngerasain juga hubungan toksik? Kita sebut saja saudara ini namanya Aca. Aca nehi. Jadi si Aca punya mantan namanya Gali, dan mereka ini pacaran 2 tahun lebih. Mereka sempat putus karena restu. Ini restu bukan restu orang ya, tapi restu orang tua. Cuma akhirnya mereka memutuskan untuk balikan lagi. Putus pertama kali, si Gali ini sempat ngancem si Aca. Aca, lu pilih balikan sama gua atau pilih tirai 3? Enggak dong, ini bukan acara Eat Bulaga ya. Kok Eat Bulaga? Super deal. Selain itu, Gali ini juga pernah nampar Aca. Walaupun malamnya abis itu dia minta maaf karena katanya hilaf. Dan si Aca ya maafin. Ya biasalah bulol. Setelah dimaafin, akhirnya balikan lagi. Nah kan si Aca sama Gali. Terus pernah suatu saat si Gali ini minta sesuatu sama Aca dan gak diturutin sama Aca. Terus dia tiba-tiba nyekek si Aca. Sejak itu si Gali ini mulai berani untuk berbuat kasar yang lebih lagi ke Aca. Sampai akhirnya si Aca memutuskan untuk melambaikan tangan ke kamera, alias gak kuat. Dia putus, benar-benar putus sama Gali. Setelah dia putus dari Gali, terus beberapa saat kemudian si Aca ini pacaran sama teman sekelasnya namanya Gafran. Si Gali gak terima, dia datang ke sekolahnya langsung mau ngajak ribut si Gafran. Gali ini ngomong ke Gafran kalau si Aca ini masih jadi ceweknya. Terus si Gafran iya aja lagi nih. Nih Gafran aturan, si Gafran tuh langsung bilang, emang iya Ca, lu masih ceweknya? Terus si Aca ntar kan bilang, kagak. Terus sekelas pada nyorakin deh tuh si Gali. Ya ngaku-ngaku gak dianggap ya, malu gue menjadi lu. Kan malu tuh ntar si Gali akhirnya kan cabut pasti. Terus yang kedua kali si Gali ini masuk lagi ke sekolahnya Aca, bahkan ke kelasnya pas pelajaran mau dimulai.
karena mau nyerang si Gafran, kayaknya mau nonjok gitu kan. Terus mungkin akhirnya dilerai dan Aca masuk BK, akhirnya dipanggil tuh sama Gafran juga. Aca bener-bener malu banget karena anjir gue masuk BK perkara kayak beginian doang. Nih cowok-cowok pernah nggak kenalan sama cewek tapi pas ketemu ternyata dia ngaku kalau dia tuh sebenarnya adalah cowok. Kembali lagi di ceritain cerita kalian. Ini kenapa ya hari ini ceritanya gila-gila semua ya. Kali ini ceritanya dikirim dari langit, bukan kiriman dari langit tapi emang sendernya namanya Langit. Jadi si Langit ini merupakan anak basket. Seperti anak basket pada umumnya di setiap sekolah pasti menjadi pusat perhatian wanita nggak sih? Apalagi kalau dia ini anak basket yang jago. Udah tuh cewek-cewek ngerubungin udah pasti. Si Langit ini memang sering dikasih hadiah-hadiah gitu sama cewek-cewek. Sampai dimana waktu itu tuh dia baru menang lomba basket dan dia dikasih coklat sama adik kelas dia. Kita sebut saja nama adik kelasnya ini adalah Jia. Dia ini emang cewek yang cakep, bodinya bohai, mulus, seksi, primadona deh pokoknya. Akhirnya si Langit ini tertarik juga kan sama dia. Dari situ dia chatan sama Jia, sleep call, video call, sampai kayak udah deket banget deh. Pas liburan sekolah, Langit ini ngajakin Jia ketemuan di cafe untuk nembak nih, karena Langit pikir kayak oh Jia bakal terima gue nih karena dia kayaknya suka sama gue juga. Tapi ini malah buat si Langit kaget. Si Jia malah ngajakin Langit untuk ke apartemen dan di sana Jia ngaku kalau ternyata Jia ini ngedeketin Langit itu buat sahabatan doang. Gue ini ngedeketin lo dari awal karena gue tuh pengen sahabatan doang sama lo. Gue ini sebenarnya cowok dan gue udah operasi semuanya. Jadi sorry ya, jangan ilfil sama gue. Di luar perkiraan BMKG nih si Jia.